Anak-anak, sekarang perkenalan dulu ya. Saya persilakan ini Ayu, monggo. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi sehat ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelumnya ibu mau tanya, ibu ya. Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak ini siapa? Jangan, yang tahu ngacung. Siapa? Siapa? Ini siapa? Bu Titin. Bu Titin itu istrinya siapa? Apa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan malam ini, izinkan kami selaku panitia untuk sedikit refresh ya, ingatan kita semua terkait dengan itikaf, di mana ada beberapa hal yang kemudian menjadi penting ya, agar kemudian itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kemudian kita dalam kondisi berwudu ya, berwudu suci gitu ya. Kemudian yang kedua, sama-sama kemudian kita niatkan untuk beritikaf gitu ya, untuk kemudian beritikaf di masjid As-Sofa ini insyaallah. Kemudian dalam itikaf tentunya ada berbagai hal yang kemudian hendak kita cari. Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain bulan Ramadan ini luar biasa. Karena kita tahu kebiasaannya kita semangat di awal-awal bulan Ramadan, Bapak-bapak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini mungkin kita sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu pada tahun ini, kalau biasanya kemudian kita akan ada materi satu arah ya, dari satu orang, dua orang, tiga orang. Insya Allah jamaah Masjid As-Sofa ini memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa masing-masing, sehingga pada kesempatan kali ini untuk kemudian kita sebagai pengantar itikaf, kami dari panitia itikaf menyelenggarakan diskusi ringan bagi bapak-bapak sekalian untuk kemudian kita merenungkan apa sih sebenarnya yang kita cari dalam itikaf ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita maknai nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Dari situ mudah-mudahan itikaf kita kemudian bisa lebih khusyuk, kemudian banyak hal yang kemudian bisa kita renungkan dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik insyaallah. Kita langsung meningkat saja ya masing-masing ya. Silakan. Oh iya, waktunya jangan lama-lama, mungkin maksimal 30 menit ya. 30 menit sampai sekarang 22
kira-kira 40 ya, 40 oh itu ya, dari sekarang kira-kira 10 sampai kemudian 10.40 ya kira-kira ya, insyaallah. Pas diperiksa karena di rumah sakit harus cek COVID. Akhirnya ternyata saya ada COVID. Saya kan kelihatan walaupun sudah hampir tahun. Nah, ya, insya Allah hari ini kita lebih memahami dulu tujuan kita untuk malam ini dan mungkin nanti ketika selanjutnya dibagi. Apa yang dicari kalau Pak Gumau etika? Saya mencari indikasi apa yang dicari? Pak, ini kondisi Bapak sebenarnya sudah sangat gawat saya nih ya, dengan kondisi yang 10,8. Kemudian ada pembengkakan jantung, terus trombosit yang nggak bisa naik, dan itu yang semuanya bikin saya sedih karena pas di awal Ramadan, dan ini dalam sejarah hidup saya bahwa saya sampai tidak puasa 11 hari Ramadan ini, 11 hari. Terus dokternya bilang lagi, ya ini bukan nakutin tapi semuanya dikasih lihat hasilnya itu saya nggak lihat. Bahwa Pak, ini Bapak ada mukjizat nih Pak, karena dengan kondisi yang 10,8 Bapak tidak stroke, tidak kena serangan jantung. Nah itu saya rasanya di saat bulan Ramadan sholat belentang-belentong, tidak puasa, kondisi kritis. Kalau kenapa-napa kan berarti ya gitulah kira-kira. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya bisa kesempatan yang mudah ini mungkin setelah mendekat itu tadi. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya mewakili teman-teman di grup kami ini. Jadi begini Pak, ini kaitannya langsung dengan Ramadan Pak. Kita sudah menjalani Ramadan. Kenapa kita menjalani Ramadan dulu sampai mendekati akhir baru itikaf? Ya, tidak itikafnya di depan atau di 10 hari pertama atau di tengah, tapi idealnya di akhir Ramadan. Selain memang ada sunnahnya begitu, atau hadisnya di 10 hari terakhir Ramadan, saya melihat dengan perjalanan puasa yang sudah lebih dari 20 hari ini, kalau kita ibaratkan makin diri kita makin merasakan bahwa dunia itu
tidak perlu dikejar terlalu bernafsu lah gitu. Yang sudah lebih dari 20 hari, bagi yang betul-betul menjalani puasa itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, berserah diri, tawakal, mungkin makin merasakan bahwa dengan kelemahan di pribadi kita akan keluar nih ruh jiwa ilahi kita gitu. Kita sebut mungkin ruh suci kita lah gitu. Di detik-detik terakhir mendekati berakhirnya Ramadan ini, kita pacu lagi nih, kita stimulir lagi nih, kita dorong lagi nih di malam itikaf ini, supaya ruh suci kita ini melalui renungan yang khusyuk, yang asik, begitu kalau Pak Ustadz Jaya tadi siang bilang tuh, yang khusyuk, yang asik gitu, kita bisa bertemu dengan penciptanya, pencipta ruh kita ini, karena ruh kita ini kan titipan. Mudah-mudahan lah kita bisa bertemu. Siapa yang bisa bertemu itu tergantung ikhtiarnya masing-masing. Tim Selatan ada 3 tujuan daripada itikaf. Diskusi kami Pak, sekalian. Yang pertama adalah mencari pahala. Bagaimana kita tahu bahwa di bulan suci ini kan pahalanya harus diberikan. Tujuan kenapa kita itikaf adalah mencari pahala. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri. Nah itu dengan ada itikaf kita mengintrospeksi apa yang pernah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Jadi dua itu, apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan kemudian. Jadi kita akan berpikir tujuan-tujuan apa yang mau kita capai di kemudian hari. Karena kan di malam hari itu kan oksigennya bagus tuh ya. Jadi kalau kita berpikir itu lebih tenang, lebih gampang gitu ya, lebih fokus gitu. Lalu yang ketiga terkait dengan kemuliaan. Ya, karena malam itikaf adalah malam apa ya? Tujuan kita mencari Lailatul Qadar ya. Jadi diharapkan dengan yang kita beritikaf, kita bisa mendapatkan malam tersebut gitu ya, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Gitu. Jadi 3 itu Pak ya. Pertama mencari pahala, kedua adalah sarana introspeksi, yang ketiga adalah mencari kemuliaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada perkataan mau dimaafkan. Terima kasih. Saya kira semuanya sudah memahami bahwa semua ibadah itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan buahnya adalah takwa. Nah, permasalahannya adalah kalau kita secara hitungan matematik, secara hitungan kriteria, karena kan jelas ya di dalam Al-Quran itu syarat atau kriteria orang yang bertakwa itu bagaimana seterusnya, yang seolah-olah kita sudah memenuhi. Misalnya di Al-Baqarah awal harus dikatakan, misalkan orang yang bertakwa itu ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata dan seterusnya, itu sudah jelas. Nah, kalau kita sudah memenuhi itu, dalam hati kita itu masih bertanya, apakah kalau kita sudah mengerjakan itu, apakah betul kita itu sudah bertakwa? Jawaban itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, ini yang kita kadang-kadang kalau kita sudah sholat rajin, puasa rajin dan seterusnya, kita seolah-olah kita sudah berbangga diri bahwa saya ini sudah bertakwa. Tapi begitu melihat di masyarakat ada kesulitan tertentu, kemudian kita pura-pura tidak tahu sebenarnya, nah baru kita merasakan sebenarnya saya sudah bertakwa. Nah ini renungan yang kami dapatkan, bahwa mengukur ketakwaan itu adalah ujungnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tadi, dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pada saatnya lillahi ma fis samawati wal ardh, itu semuanya adalah milik Allah. Allah mengetahui apa yang kita ungkapkan, apa yang tidak kita ungkapkan.
nggak muslim banget gitu. Nah akhirnya Saya kira itu Pak Undi. Monggo kalau ada yang mau nambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan masing-masing yang didapatkan dari diskusi, memang harapan kami dari panitia kita dari diskusi tersebut bisa menambah makna baru bagi sikap kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah setelah ini mungkin kita akan masuk ke agenda ibadah masing-masing, ataupun jika ada yang hendak beristirahat, dipersilakan beristirahat. Dan untuk pembagian ruangan memang mohon izin untuk aula utama bisa diprioritaskan untuk jamaah lansia ya. Untuk yang muda-muda bisa di Selasa dan pasca remaja juga silakan menyesuaikan ya. Dua kelompok yang setia menemani Rasul buat bikin parit. Yang pertama sahabat Rasul yang emang benar-benar beriman, yang mereka nggak ada alasan, mereka terus saja tuh bikin parit. Yang kedua Yahudi Madinah, karena Yahudi Madinah ini udah terikat janji sama Rasul buat kalau suatu saat Madinah itu diserang sama sekutu-sekutu Mekah, sekutu orang kafir, Yahudi wajib bantu. Akhirnya tersisalah dua kelompok itu lagi bikin parit. Nah, suatu saat di tengah-tengah pas mereka bikin parit, mereka lagi ngaso nih, lagi santai gitu, lagi istirahat. Ada sahabat yang nyeletuk gini, ya Rasul, nanti orang Islam bakal naklukin apa ya? Roma atau Konstantinopel? Merasa bahwa kita punya Dibilang nggak sama sahabat kayak gitu. Ada Yahudi nyeletuk balik. tidak ada masalah. Ini orang-orang Islam udah pada gila nih, udah pada penting semuanya. Masa Konstantinopel gampangnya Yang kota ibaratnya, Istanbul yang sekarang, ibaratnya apa? kotanya Turki sekarang. Mendapatkan lihat laylatul qadar. Nah, Sebagai kira-kira apa? petanya kayak gini. Manfaat atau Dia benefitnya. bentuknya itu segitiga dan dia itu punya area yang strategis, bisa menghubungkan antara Asia sama Eropa. Makanya itu selain Islam juga bangsa-bangsa lain juga nyoba buat naklukin kota Konstantinopel. Tapi selama dari tahun 300 Masehi sampai tahun 1453 itu nggak ada yang bisa naklukin. Berarti sekitar 2100 sekitar 1100 tahun belum ada yang bisa naklukin kota Konstantinopel. Baik dari manapun itu, dari Islam, dari bangsa-bangsa lain, nggak ada yang bisa naklukin. Nah, perlukan itu. Jadi ibunya Sultan Mehmed ini nggak punya nama. Kenapa nggak punya nama? Namanya disembunyiin sama kerajaan Turki Utsmani pada masa itu. Kenapa nama istri-istri Sultan itu disembunyiin? Karena itu dianggap sebagai aset. Kalaulah nama istri Sultan itu diketahui sama musuh, maka anaknya pasti diincar. Nah, itulah yang kejadian sama dua saudaranya Sultan Mehmed. Dua saudaranya Sultan Mehmed ini terbunuh. Yang pertama itu terbunuh karena emang dibunuh sama salah satu assassin. Yang kedua itu diracun sama mata-mata. Untuk mengeluarkan harta ini. Nah, gurunya Sultan Mehmed ini adalah Syekh A'aq Syamsuddin. Syekh A'aq Syamsuddin ini adalah guru Sultan Mehmed yang ngajarin Sultan Mehmed tentang kehidupan, tentang masalah adab, tentang masalah strategi perang. Itu Syekh A'aq Syamsuddin namanya. Nah, yang kedua, nama gurunya Sultan Mehmed, Syekh Qur'ani. Sesuai namanya ya, Syekh Qur'ani itu ngajarin Al-Quran. Dan dengan seizin Allah, Sultan Mehmed ini di usia 8 tahun dan hafiz 30 juz. Itu dikosongkan. Setelah dilantik, Sultan Mehmed ini itu orangnya ambisius buat naklukin Konstantinopel. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi Pra penaklukan ini, masa penaklukan ini adalah masa-masa di mana Sultan Mehmed ini mengaplikasikan atau menerapkan strategi-strategi yang buat naklukin. Strateginya apa? Yang pertama, strateginya Sultan Muhammad Al-Fatih itu membangun benteng namanya benteng Intisari. Tempatnya itu bentengnya itu di sini. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini bangun benteng? Al-Kisah waktu Halil Pasha ini nanya. Halil Pasha itu salah satu penasihatnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Halil Pasha ini nanya ke Sultan Muhammad Al-Fatih,
dibilanglah sama Halil Pasha ini, wahai Sultan Muhammad Al-Fatih, kita mending jangan naklukin Konstantinopel deh. Udah banyak juga pasukan kita yang gugur. Kayak gak mungkin banget, emang tuh kota udah kokoh, kita gak mungkin banget gitu. Nah terus Sultan Mehmed ngomong kayak gini, wahai Halil, aku sudah menyiapkan strategi, yaitu salah satu strateginya adalah membangun benteng namanya Benteng Rumeyri Kisari. Sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat kesempatan melaksanakan muhasabah ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, perkenankanlah hamba berserah diri sepenuh hati kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Kepada siapa lagi hamba harus mengadukannya ya Rabb? Kepada siapa lagi hamba harus mengadukannya? Kepada siapa lagi hamba harus menyampaikannya ya Rabb? Sebab hamba bersaksi, tiada kekuasaan melampaui kekuasaanmu, tidak ada keadilan melebihi keadilanmu, tiada kasih sayang melebihi kasih sayangmu ya Allah. Sungguh, jangan biarkan hamba tertinggal di pojok gelap ketidaktahuan. Jangan biarkan hamba terpuruk di sudut kelam keputusasaan. Maka terimalah hamba ya Rabb. Ya Allah, hamba sekarang menghadap, menghibah, dan meminta kepadamu ya Allah. Engkau sajalah yang maha memaafkan, maha mengampuni, dan maha mengabulkan doa. Ya, hamba tahu ya Allah bahwa hamba pasti akan melewati pintu kematian, memasuki alam kubur sambil menunggu hari akhir. Dan pada saatnya nanti, sampai pada hari perhitungan, dengan Engkau sebagai hakim tunggal yang maha adil, yang maha bijaksana, dengan saksi malaikatmu yang suci, yang tak mungkin terbeli oleh manusia, sekalipun dengan harga tinggi. Juga ditambah saksi lain, yaitu anggota badan kami sendiri ya Allah, yang tak mungkin memberikan kesaksian palsu terhadap apa yang telah kami perbuat ini. Selanjutnya, putusan jatuh akan beruntungkah atau merugi bagi setiap diri kami ini. Astagfirullah ya Allah ya Rabb. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Amal saleh hamba tumbuh subur, namun kami tidak tahu kemana kami melangkah dan kemana kami akan kembali. Bahkan ya Allah,
Ya Wahhab, hamba semakin tidak tahu diri, tidak pandai hamba berterima kasih ya Rob, tidak suka bersyukur, dan tidak rajin beramal soleh. Padahal Engkau telah memberi hamba nikmat yang tiada batas. Tetapi apakah balasan hamba ini ya Rob? Sekedar sepatah kata Alhamdulillah saja yang terucap dari bibir ini, itu pun jarang hamba lafalkan. Dan apalagi sampai menempuh puncak keimanan, jihad fisabilillah di jalanmu. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan kealfaan kami ya Allah. Mata bukan milik hamba, melainkan mata ini adalah milikmu dan amanahmu ya Rabb. Semestinya penggunaannya selalu menurut petunjukmu, membaca kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, mentadaburi alam semesta untuk mendapatkan ilmu yang merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanmu, seraya berucap Subhanallah, 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 Maha suci Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Semua yang Kau ciptakan tiada yang sia-sia ya Rabb, ya Allah. Semua yang Kau ciptakan tiada yang sia-sia. Seharusnya demikian yang selalu hamba perbuat ya Allah. Tetapi ternyata amanahmu ini, titipan mata ini, seiring tak hamba gunakan untuk lebih mengenalmu ya Allah, untuk lebih mengabdi kepadamu ya Allah, ya Basir. Maka inilah sesungguhnya potret hamba. Hamba lebih betah berjam-jam melihat WhatsApp, membaca buku, membaca koran, menonton TV yang sebagiannya tidak bermutu dan mengajak ke jalan yang menyimpang. Juga hamba tidak merasa penat berlama-lama menonton televisi, menonton bioskop, dan melihat hiburan lainnya yang sebagiannya hanya menyajikan mimpi-mimpi belaka dan tak membuat kami semua ini menjadi terlena. Kami semua terlena, lemah, dan tidak mempunyai semangat giroh. Padahal untuk beberapa saat saja mentafakuri semua ciptaanmu, membaca ayat-ayatmu berupa semesta raya beserta seluruh isi dan kejadian di dalamnya, seolah hamba sedemikian tidak tertarik. Duhai Allah, betapa rendah hamba karena tidak pandai melihat. Wahai Zat yang Maha melihat, hamba sering mendengarkan kitab suci Al-Quran dibaca, mengikuti pengajian, menyimak kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan, untuk kemudian bersaksi, Subhanallah, Maha benar Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tetapi bukan itu yang seringkali terjadi ya Allah.
maafkan kami ya Allah. Maka seperti inilah profil hamba di hadapan-Mu ya Allah. Bagi kami, mendengarkan isu atau gosip lebih menarik dibandingkan suara tadarus Al-Quran ya Allah. Bagi kami, mendengarkan lagu-lagu cengeng lebih mengasihkan dibanding suara tadarus Al-Quran-Mu ya Allah. Acap lebih nikmat ketimbang menyimak fatwa-fatwa dari orang tua, guru-guru, dan ulama kami ya Allah. Bagi hamba, suara azan tak cukup punya daya tarik magnet untuk segera membawa hamba ke masjid menjumpai-Mu ya Allah. Bagaikan perjalanan terberat dalam hidup hamba menuju ke rumah-Mu, ke Baitullah, untuk segera membawa hamba ke masjid-Mu, menjumpai-Mu ya Allah. Duhai Allah, betapa hamba ini tidak tahu diri. Wahai Zat yang Maha Mengetahui, Engkau beri hamba nikmat mulut, dengannya hamba dapat memasukkan sesuap makanan dan minum, dengannya hamba dapat mengaji dan berzikir, saling bertegur sapa dalam irama kasih dan sayang-Mu ya Allah, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran ya Allah. Tetapi sering bukan itu yang hamba perbuat ya Allah. Seperti inilah rapot dari mulut kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, masih sering berkata-kata kasar, berkata-kata buruk yang hampir menjadi kegemaran kami ya Allah. Menggunjing adalah bagian dari kesukaan kami. Ampuni kami ya Allah. Bahkan dengan mulut ini, terkadang umpatan fitnah dapat menjadi sebagian dari pekerjaan sambilan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dari lisan kami ini berhamburan kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut kami. Bapak, Ibu, mengapa begitu terlambat hamba menyadari bahwa kepada mereka berdua kami masih harus banyak seharusnya berterima kasih kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jangankan berterima kasih dan membalas jasa mereka, kedua orang tua kami, atau sekedar bermuka manis dan menuruti nasihat-nasihatnya saja. Hamba jarang melakukannya ya Allah. Barangkali dari sinilah titik asalnya hamba jauh dari al-Islam, karena hamba tak cukup patuh kepada ibu bapak kami. Hamba tidak banyak beramal soleh, sebab hamba tidak cukup taat kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Duhai jamaah itikaf semuanya, mari kita hormati ibu-ibu kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita semua. Darah daging kita dari air susunya, jiwa raga kita berasal dari kasih sayangnya. Ibu kita, dialah manusia satu-satunya yang menyayangi kita tanpa ada batasnya hingga saat ini, bahkan yang sudah tiada ya Allah. Doa ibu kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amarah serta doanya adalah kenyataan dalam hidup kita. Ridho ilahi adalah karena ridhonya, murka ilahi
adalah karena murkanya. Bila engkau sayang kepada kekasihmu, lebih sayanglah kepada ibumu. Bila kau patuh pada raja atau atasanmu, lebih patuhlah pada ibumu. Ibu yang melahirkanmu. Sudah pantaskah kamu tidak patuh pada ibumu? Tiada pusaka kehebatan yang paling ampuh di dunia ini selain dari doa ibumu saja. Maafkanlah kami, Ibu. Maafkanlah kami semua, Ibu. Duhai Ibu, ampunilah kami atas semua salah dan dosa kami, Ibu. Betapa kami sering menyusahkan Engkau, Ibu, Mama, Umi, Bunda. Ketika kami kecil, menangis menjadi bagian sehari-hari kami di malam hari. Ampuni kami, Ibu. Maafkan kami, Umi. Begitu besar jasamu, tidak tergantikan oleh apapun. Ketika kami berangkat remaja, kenakalan kami kerap membuat Engkau menangis. Perbuatan kami belum mampu membahagiakanmu. Maafkan kami, Ibu. Ketika dewasa, tetap saja kami sering berbuat khilaf. Masih saja Engkau setia menemani kami. Duhai Ibu, senyummu yang tidak pernah putus, kesabaranmu terhadap kami tak pernah putus. Kasih sayangmu, kesabaranmu tidak pernah habis untuk kami, Ibu. Mudahkanlah segala urusan hamba, ya Allah. Jadikanlah jalan di depan hamba jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Tetapkanlah hati hamba pada agama-Mu yang hak. Jadikanlah ridho-Mu puncak tertinggi cita-cita dan cinta kami semua, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua termasuk yang Engkau panggil dengan mesra sebagaimana firman-Mu dalam Quran surat Al-Fajr. Duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, dan masuklah ke dalam surga-Mu, ya Allah. Maafkan saya apabila terlalu emosional dalam menyampaikannya. Semoga muhasabah ini menjadi bagian dari penyemangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa doakan orang tua, ibu dan bapak kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Salawat dan salam teriring, mari kita lantunkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh karena syafaatnya kelak kita akan diselamatkan olehnya di yaumil akhir. Mari kita bacakan salawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
jannah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.